Apabila telah engkau halangi hamba-hambamu dari rahmat kasih-Mu, maka kepada siapa lagi mereka akan mengharapkan? Apabila engkau telah menolak mereka, maka kepada siapa lagi mereka akan mengadu? Ya Allah, kalau memang rahmat-Mu telah habis dan tidak ada jalan lagi kecuali dengan menyiksa aku, maka pikulkanlah kepadaku semua siksaan yang akan engkau timpakan kepada semua hamba-hambamu. Aku ingin menebus mereka dengan diriku. Begitulah terus-menerus yang ia serukan. Tidak ada yang diucapkannya dalam pelarian dan penyendiriannya di padang luas itu, kecuali kalimat-kalimat dalam seruan atau munajatnya tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kisah ini terjadi di zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Ada seorang lelaki dari umat beliau yang seringkali melakukan maksiat, tetapi tidak lama setelah itu ia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayangnya lelaki ini masih terkalahkan dengan hawa nafsu dan angan-angannya, sehingga ia selalu mengulangi maksiat-maksiatnya. Namun walau demikian, kesadarannya selalu muncul dan ia kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal seperti itu terus berulang-ulang dilakukannya hingga 20 tahun lamanya. Di suatu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Musa tentang lelaki itu, "Wahai Musa, katakanlah kepada hambaku si Fulan bahwa aku murka kepadanya." Lalu kemudian Nabi Musa menyampaikan firman Allah tersebut kepadanya, dan ia menjadi sangat bersedih. Dalam kekalutan dan kesedihannya itu karena dimurkai Allah, ia lari ke tengah padang pasir yang luas. Di sana ia berseru kepada Allah, "Ya Allah, sudah habiskah rahmat-Mu, ataukah maksiatku membahayakan dirimu? Ya Allah, sudah habiskah simpanan maghfirah-Mu, ampunan-Mu, ataukah Engkau telah kikir dengan hamba-hamba-Mu yang berdosa? Dosa manakah yang lebih besar daripada ampunan-Mu? Ya Allah, kemuliaan ada di antara sifat-sifat-Mu yang qadim, telah ada sejak awal dan selalu ada dan tidak akan pernah berakhir. Sedangkan kehinaan ada di antara sifat-sifat-Mu yang baru diadakan atau diciptakan dan akan berakhir. Bagaimana bisa sifat-Ku mengalahkan sifat-Mu, ya Allah? Apabila telah Engkau halangi hamba-hamba-Mu dari rahmat kasih-Mu, maka kepada siapa lagi mereka akan mengharapkan? Apabila Engkau telah menolak mereka, maka kepada siapa lagi mereka akan mengadu? Ya Allah, kalau memang rahmat-Mu telah habis dan tidak ada jalan lagi kecuali dengan menyiksa aku, maka pikulkanlah kepadaku semua siksaan yang akan Engkau timpakan kepada semua hamba-hamba-Mu. Aku ingin menebus mereka dengan diriku. Begitulah terus-menerus yang ia serukan. Tidak ada yang diucapkannya dalam pelarian dan penyendiriannya di padang luas itu, kecuali kalimat-kalimat dalam seruan atau munajatnya tersebut. Ia diliputi dengan penyesalan hingga terlupa, tidak pernah lagi atau tidak sempat lagi berbuat maksiat. Setelah berlalu beberapa waktu lamanya, Allah berfirman kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, "Hai Musa, pergilah engkau kepada hambaku si Fulan di padang sana, dan katakan kepadanya, seandainya dosamu memenuhi bumi, aku akan tetap melimpahkan ampunan kepadamu. Setelah engkau mengenaliku dengan kekuasaanku yang sempurna, ampunan dan rahmatku yang tiada batasnya." Saudaraku seiman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, memang semua pertanyaan atau pernyataan dalam munajatnya tersebut jawabannya adalah tidak atau tidak ada, dan itu benar-benar diketahuinya dan ia sangat meyakini kebenaran itu. Inilah suatu tingkat makrifat pengenalan kepada Allah yang dicapainya ketika ia tenggelam di dalam penyesalan atau dosa-dosanya, yang sedikit atau banyak berperan juga dalam mengundang ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam suatu kesempatan, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah menyabdakan bahwa tidak ada suatu suara yang lebih dicintai Allah daripada suara seseorang hamba yang berdosa, kemudian bertaubat, dan ia sangat sering menyeru atau menyebut namanya, "Ya Allah, ya Allah, ya Tuhanku, ya Tuhanku, ya Robbi, ya Robbi." Maka dengan demikian Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjawab seruannya, walau hamba itu sendiri tidak mendengarnya. "Iya wahai hambaku, mintalah yang engkau kehendaki,
engkau di sisiku seperti sebagian malaikat-malaikatku. Aku berada di sisi kananmu, di sisi kirimu, di atasmu, dan sangat dekat dengan isi hatimu. Wahai para malaikatku, saksikanlah, sesungguhnya aku telah mengampuninya. Dan di dalam kesempatan lainnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, sesungguhnya ada seorang hamba yang melakukan suatu dosa, kemudian ia masuk surga dengan sebab dosa itu. Kemudian para sahabat yang berkumpul di sekitar beliau pada saat itu tampak keheranan. Dan salah satunya berkata, wahai Rasulullah, bagaimana itu bisa terjadi? Dengan tersenyum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, karena yang terpampang di depan matanya hanyalah bertaubat dari dosa itu, dan ia terus saja berlari daripadanya, dari dosa itu sehingga akhirnya ia sampai di surga. Ya ikhwatul iman rahimakumullah, pelajaran atau hikmah dalam kisah ini ialah seberapapun besar dan banyaknya dosa-dosa yang telah kita perbuat, jangan pernah bosan atau putus asa untuk bertaubat dan meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah tidak pernah bosan menerima ampunan dari hambanya, kecuali hamba itu sendiri yang merasa bosan dan putus asa. Lebih parahnya lagi jika kita berpikir dosa kita terlalu banyak dan tidak mungkin diampuni Allah, dan Allah sudah terlalu marah kepada kita. Sedangkan yang kita sudah ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang Maha Pengampun dan Maha Pemurah. Mudah-mudahan sedikit kisah ini bisa bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya. Jika saya ada kesalahan dalam penyampaian ini, saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Karena sesungguhnya kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan itu milik saya sebagai manusia biasa. Saya akhiri, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.